Capricorn, kita bertemu kembali dalam readingan tarot yang sifatnya umum ya. Tidak 100% resonate atau cocok buat kalian, tapi tergantung kehidupan kalian. Seperti apa, peristiwa apa yang kalian alami di bulan September tahun 2025. Kita lihat energi dari zodiak Capricorn ya secara umum. Kartu-kartunya telah aku acak ya sebelumnya. Oke Capricorn, di sini energi kamu di bulan September, kamu tuh harus disuruh untuk menjaga keseimbangan pikiran kamu. Semua berawal dari pikiran. Kalau pikiran kamu negatif, maka apa yang akan terjadi negatif pula. Tapi jikalau pikiran kamu selalu positif, masalah sebesar apapun yang kamu alami itu akan kamu bisa atasi dengan baik. Ya, kalau pikirannya positif, maka hasilnya atau hal-hal yang kamu terima juga itu bersifat positif. Jadi usahakan ya di bulan September ini pikiran harus selaras, seimbang hati dan pikiran kamu, jaga emosi ya, stabilkan semuanya agar apa yang kamu terima itu baik-baik ya, semua yang baik yang akan kamu terima ya. Walaupun mungkin ada masalah, ada tantangan, ada hambatan, tapi kalau kamu selalu berpikir yang baik-baik, maka semuanya akan terlewati dan kamu bisa menghadapi semuanya dengan baik ya. Oke, kita akan lihat bagaimana cerita hidup kamu di bulan September ini tahun 2025, seperti apa pembacaannya umum ya. Oke Capricorn, nah di sini ada beberapa Capricorn yang sedang mengalami tekanan ya, dalam pikiran, mungkin tekanan pekerjaan atau masalah keuangan, masalah bisnis yang membuat pikiran kalian agak kacau, tertekan, perasaan cemas dan takut ya, perasaan gelisah. Nah, ini harus kamu atasi ya. Seperti aku katakan tadi bahwa sebanyak apapun masalah yang kamu hadapi, sebesar apapun rintangan dan hambatan yang kamu alami, kalau kamu selalu berpikir yang baik-baik, maka tentu itu semuanya akan terlewati dengan baik. Ya, Capricorn. Jadi jangan biarkan pikiran negatif menguasai pikiran kamu, dan perasaan cemas, gelisah, tertekan, itu kamu harus hilangkan ya. Karena itu bisa membatasi ruang gerak kamu sendiri di sini. Ya. Kemudian yang aku rasakan ada pertemuan nih untuk Capricorn. Mungkin Capricorn akan bertemu dengan teman-temannya yang lama mungkin. Ada perayaan, entah perayaan dalam hal apa. Ada sesuatu hal yang akan kamu rayakan di sini, ya. Apakah ini berhubungan dengan materi di sini? Karena di sini aku lihat ada beberapa Capricorn yang akan mendapat kabar baik tentang keuangan, ya. Apakah ada sesuatu hal yang kamu nanti nih, kabar yang berhubungan dengan keuangan ya? Entah mungkin ada yang cair, wow, yang berhubungan dengan materi di sini, ya. Selamat ya. Nah, inilah gunanya aku katakan tadi bahwa pikiran harus selalu positif, seimbang dan selaras ya. Karena ada beberapa Capricorn yang akan mendapat kabar baik yang berhubungan dengan keuangan ya. Dan di sini ada perayaan loh untuk Capricorn. Ada pertemuan aku lihat juga dengan teman-teman lama di sini ya. Ada hal-hal baik yang menanti kalian di bulan September ini ya. Apakah ada yang sudah mengalaminya atau yang akan mengalami, karena pembacaan tarot bisa maju dan bisa mundur, atau ada yang sudah mengalami ya. Kemudian yang aku rasakan, kalau ada masalah itu Capricorn, kamu jangan pendam sendiri ya. Carilah seseorang yang bisa kamu ajak curhat ya. Karena kalau kita memendam masalah terlalu berat atau terlalu dalam atau terlalu lama, maka itu bisa mengganggu pikiran kamu. Makanya energi kamu di sini kamu disuruh untuk selaras ya, pikirannya seimbang, pikirannya harus positif ya. Jadi jangan memendam sendiri masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kamu, karena di sini ada beberapa Capricorn yang diam. Ada beberapa Capricorn yang mempunyai masalah yang malas aja ya, yang enggan untuk bercerita, yang menyimpan rahasianya sendiri, yang menyimpan kesusahannya sendiri, yang menyimpan masalah dia sendiri. Ini yang aku rasakan. Ya, ada beberapa Capricorn yang seperti itu,
Ya tidak salah sih ya, kalau ada di antara kalian yang ingin memendam itu tidak salah juga, tapi hati-hati karena kalau masalahnya terlalu berat maka pikirannya juga akan kacau ya. Jadinya kamu ini ya tertekan sendiri ya, kamu gelisah sendiri, cemas sendiri ya. Jadi mungkin kamu perlu untuk mencari seseorang yang bisa kamu ajak tukar pikiran ya, bercerita, ceritakanlah. Kalau kamu tidak punya teman yang bisa kamu percaya ya, coba deh ya, aku kasih tips ya. Kamu berdiri di depan cermin, kamu pandangi diri kamu, lalu kamu katakan apa kemauan kamu. Kamu katakan pada diri kamu sendiri bahwa aku mampu nih. Aku mampu melewati ini semua. Aku bisa melewati ini semua. Ya, aku pasti punya jalan keluar. Pasti yang maha kuasa membuka pintu buat aku. Seperti itu. Jadi kamu berdiri di depan cermin ya, ungkapkan, tidak ada salahnya ya kita bicara pada diri kita sendiri ya. Kamu berada dalam kamar, berdiri di depan cermin, kamu pandangi diri kamu ya. Lalu kamu ungkapkan, kamu keluarkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kamu ya, sambil kamu melihat diri kamu sendiri di cermin. Kamu katakan bahwa aku pasti bisa melewati banyak rintangan dalam hidup aku pasti bisa mengatasi ini semua ya. Dan ya, kalau kamu sudah mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati dan pikiran, pasti deh perasaan akan lega. Jadinya kamu tidak akan merasa cemas, merasa tertekan, apalagi merasa sendirian. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau kamu punya keluarga, punya pasangan, punya teman, tapi kamu merasa sendirian, ini artinya kamu kesepian, seperti itu. Ya, jadi ada kalanya itu hal yang baik ya kita bicara pada diri kita sendiri. Ya, ya entah kamu hargai diri kamu yang sudah selama ini berjuang, kamu kasih penghargaan untuk diri kamu, itu paling bagus ya, Capricorn. Yang aku rasakan memang ada perasaan kecewa di sini. Perasaan tertekan, perasaan cemas, perasaan kecewa. Aku nggak tahu kamu kecewa pada siapa. Apakah kamu kecewa pada seseorang yang mungkin berjanji pada kamu tapi janji dia tidak dia tepati? Ataukah kamu kecewa pada diri kamu sendiri karena kamu merasa bahwa kamu gagal melakukan sesuatu? Ya, dan jangan pernah merasa gagal. Anggap saja kegagalan itu sebagai satu pembelajaran dalam hidup kamu untuk meraih keberhasilan. Ya, Capricorn. Jadi jangan merendahkan diri sendiri, ya. Kamu jangan merasa bahwa aku nggak bisa, ini terlalu berat, aku kalah. Jangan ya, jangan seperti itu. Itu artinya kamu merendahkan diri kamu sendiri. Makanya aku kasih tips ya, berdiri depan cermin, katakan bahwa aku pasti bisa nih, ya. Aku pasti bisa melewati ini semua. Ya, kalau perlu ya kamu peluk diri kamu sendiri bahwa terima kasih buat diri ini yang telah menemani, yang telah berjuang selama ini ya. Karena kalau kamu sudah melakukan itu pasti perasaan kamu menjadi lega. Jadi bebaskan hati dan pikiran kamu ya, jangan berpikir negatif, jangan merendahkan diri kamu sendiri, jangan merasa bahwa aku tidak mampu, aku tidak bisa, jangan ya. Karena apa yang kita pikirkan, kalau kita pikirkan negatif dan apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi usahakan berpikir positif, usahakan berkata-kata yang baik, apalagi untuk diri sendiri. Ya, oke Capricorn, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian.